Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun, tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Senang sekali hari ini, hari Minggu tanggal 4 Februari ya teman-teman. Kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini, di pagi hari ini mumpung masih sekitar jam setengah 7 dan Minggu pagi ini belum banyak aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja, kita akan melanjutkan kembali proses belusukan kita melihat perkembangan pembangunan Jalan Tol Jogja Solo dari sekitar STA 14+200 di sekitar Desa Brangkal, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten. Kita akan melihat perkembangan dari pembangunan Jalan Tol Jogja Solo ini dari sini, dari lokasi ini ke selatan ya teman-teman. Beberapa waktu yang lalu kita sudah melihat bahwa di sekitar Kecamatan Karanganom ataupun di sekitar STA berapa ya 17 kalau tidak ya salah ya teman-teman, sudah mulai disetandbykan sebuah alat berat jenis rigid pavement beacon yang sudah standby di sekitar STA 13 tersebut. Nah, nanti kita akan melihat menyusuri dari STA 14 ini untuk melihat perkembangan pembangunan Jalan Tol Jogja Solo di sekitar Kecamatan Karanganom ini sudah seberapa jauh, sudah seberapa besar persiapan-persiapan yang akan dilakukan dari pengelola Jalan Tol Jogja Solo, karena nantinya jalur ini akan dibuka kembali secara fungsional saat mudik 2 bulan lagi, mudik lebaran 2 bulan lagi ya teman-teman. Nah, tentunya ini nantinya akan sangat bermanfaat bagi teman-teman yang ingin melakukan mudik lebaran di Hari Raya Idul Fitri nanti ya teman-teman. Nah, karena teman-teman nantinya dapat melalui dari Jalan Tol Jogja Solo ini dengan fasilitas-fasilitas yang sudah cukup bagus, karena nantinya sudah akan dilakukan dari proses pengecoran rigid ini sudah mulai dilakukan di beberapa lokasi, sehingga teman-teman dapat melalui dari Jalan Tol Jogja Solo ini dengan mulus. Namun kabarnya dari STA 13 ini nantinya hanya akan dibuka satu jalur ya teman-teman, sama seperti saat libur akhir tahun tadi kemarin yang sudah dilakukan sampai dengan STA 13. Jadi nanti dari STA 13 sampai dengan STA 22 ini rencananya hanya akan dibuka satu jalur. Sedangkan dari STA 1 sampai dengan STA 13 ataupun exit tol Kuncen ini rencananya akan dibuka secara fungsional itu 2 jalur. Namun itu masih dari pemantauan awal ya teman-teman, belum ada rapat koordinasi sehingga belum resmi. Nah, nantinya perkembangannya akan kita kabarkan terus ya teman-teman. Jadi terus ikuti kami, tonton video ini sampai selesai. Kita akan melihat perkembangan pembangunan Jalan Tol Jogja Solo ini ke selatan sana, ke Kecamatan Karanganom. Nah, karena kemarin kita sudah melihat alat berat jenis rigid pavement beaconnya yang sudah standby di sekitar STA 17. Langsung saja kita berjalan ke arah selatan sana. Namun sebelum itu kita berjalan, kita ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum subscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silahkan subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Kita langsung berjalan ke arah selatan ya teman-teman, untuk menyusuri melihat perkembangan pembangunan Jalan Tol Jogja Solo ini dari dekat. Dari STA 14+200 di Desa Brangkal, atau lebih tepatnya kita berada di sebelah timur dari Dukuh Sokowetan, kita berjalan ke arah selatan. Kita berjalan ke arah Desa Tegal Keragilan di Desa Brangkal, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten. Nah, nampak di sini di sekitar lokasi ini juga sudah mulai selesai dilakukan dari proses pengecoran rigid dan sedang dikerjakan dari proses pengerjaan drainase tengah. Nah, ini menggunakan metode saluran P ya teman-teman, sudah dicor di sekitar sebelah selatan dari Dusun Sokowetan ini ataupun di sekitar STA 14+300-an ya teman-teman. Ini sudah dilakukan dari proses pengecoran drainase tengah. Terlihat truk dam pengangkut batu kali ya teman-teman, sudah memulai aktivitas pekerjaannya di pagi hari ini.
Kita sudah berada di sekitar desa Tegal Kagian berbatasan dengan desa Sokowetan ya teman-teman. Di sini ada sebuah struktur jembatan yang sedang dikerjakan dan nampak jalur yang sebelah timur ini sudah selesai dilakukan dari proses pengecoran lantai jembatan, sedangkan jalur yang sebelah barat lalu dilakukan dari proses persiapan. Nah, nampaknya ini yang dititik beratkan ini proses pengerjaannya ini di jalur yang sebelah timur ya teman-teman. Jalur sebelah timur ini dikerjakan lebih dulu. Nah, nantinya kemungkinan ini akan dikejar, dipush, didorong agar fasilitas ketika dibuka secara fungsional ini sudah sangat nyaman untuk teman-teman semua. Kita lihat dulu STA-nya ya teman-teman. Saat ini kita sudah berada di sekitar STA 14 plus 670 di sekitar Desa Brangkal. Nampak di sini juga sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran dasar 2 jalur, baik balik barat maupun timur ini sudah selesai dikerjakan. Nampaknya saat ini juga akan dilanjutkan dari proses pengerjaan saluran drainase menggunakan metode saluran V. Yang tengah ini sudah mulai dilakukan persiapan tersebut ya teman-teman. Nampaknya ini menggunakan metode saluran V, tidak menggunakan box unit, lebih irit. Sepertinya kalau box unit itu kan precast agak mahal. Kita terus berjalan ke arah selatan. Di sebelah selatan itu ada juga sebuah struktur jembatan yang belum selesai ya teman-teman, yang belum selesai dilakukan dari proses pengerjaan ataupun pemasangan balok feedernya. Nah, itu berada di sekitar perbatasan Desa Brangkal dengan Desa Beku. Nah, itu belum selesai, nanti kita lihat juga perkembangannya sudah seperti apa. Di sekitar lokasi ini juga terus dilakukan proses pengerjaan penyelesaian penyempurnaan dari pengurukan maupun padatatan lahan ya teman-teman, khususnya di sekitar area-area yang mendekati dari struktur terowongan maupun jembatan. Karena memang di sekitar lokasi-lokasi itu butuh penanganan khusus ya teman-teman, sehingga dikerjakan agak belakangan hari. Kita sudah berada di sekitar STA berapa ini, kita lihat dulu. Tidak terlihat. Tidak terlihat. Nah, itu ada di sekitar STA 15 plus 040. Kita sudah memasuki STA 15 ya teman-teman, plus 040 di sebelah barat dari Desa Tegal Kagian, Desa Brangkal, Kecamatan Karanganop. Di lokasi ini sebagian besar memang sudah dilakukan dari proses pengecoran dasar ataupun LC setebal 10 cm, kecuali di sekitar struktur jembatan maupun terowongan ya teman-teman, itu belum dilakukan dari proses pengecoran dasar ataupun LC. Masih dilakukan proses pengerjaan lanjutan, karena memang di sekitar lokasi ini membutuhkan penanganan khusus, penguatan agar struktur terowongan maupun jembatannya ini kokoh ya teman-teman. Itu adalah sebuah struktur jembatan yang saya bilang tadi masih tahap proses pengerjaan. Nah, nampaknya terus dipush ya teman-teman, karena struktur jembatan ini tinggal 2 ini, yaitu yang satu di sebelah utara tadi, yaitu di perbatasan Desa Ngapian dengan Brangkal, serta di Desa Brangkal yang berbatasan dengan Desa Beku ini yang masih dilakukan dari proses yang belum dilakukan pemasangan balok feedernya. Jadi ini 2 jembatan ini terus dipush agar segera tersambung dari pembangunan jalan tol Jogja Suwil ini. Nah, inilah struktur jembatannya teman-teman. Wah, nampaknya ini juga sudah selesai struktur abutmen maupun dari pilar-pilar sebelah utara maupun selatan ini sudah selesai pengecorannya. Oh,
tinggal sisi sebelah utara ini tinggal sedikit lagi dilakukan proses pengecoran. Belum selesai, tinggal sedikit itu ya teman-teman. Itu masih ada rangka besi yang nantinya masih perlu dilakukan dari proses pengecoran. Sedangkan di sisi sebelah selatan ini nampaknya sudah selesai dari proses pengecorannya. Nanti tinggal papan-papan backcasting ini dilepas ya teman-teman. Nah ini kemarin terjadi banjir. Nah ini kalau masih menggunakan itu rungkat ini teman-teman. Seperti yang saya bilang kemarin, ini kalau di sini banjirnya agak besar, airnya ini besar kalau terjadi banjir. Dan ternyata memang benar itu agak struktur terowongan gorong-gorong darurat yang dipasang lebih dulu itu agak rusak. Kita lanjutkan ke arah selatan untuk melihat perkembangan pembangunan jalan tol Jogja Solo di sekitar Desa Mbeku. Selepas kita berjalan ke selatan dari struktur jembatan ataupun sungai, ini kita sudah memasuki di sekitar Desa Mbeku ya teman-teman, Kecamatan Karanganom. Mbeku, Kecamatan Karanganom. Nah, kemarin di sekitar lokasi ini masih terus dilakukan dari proses pengerjaan pengurukan maupun pemadatan lahan, dan kita belum bisa berjalan terus ke arah selatan. Saat ini kita mencoba untuk melihat apakah kita bisa berjalan ke arah selatan atau tidak. Bisa nggak ya? Nampaknya di sekitar Desa Mbeku ini masih terus dilakukan dari proses pengerjaan ya teman-teman. Nah sepertinya lokasi ini nampaknya masih terus dilakukan dari proses pengecoran, proses pengurukan maupun padatatan lahannya ini terus dikerjakan, dan sedikit terhambat karena beberapa hari ini terus diguyur hujan dengan intensitas tinggi maupun rendah setiap harinya, sehingga agak terganggu dari proses pengerjaannya. Terlihat itu bletok ataupun berlumpur, kubangan-kubangan dari air yang terjadi cekungan-cekungan ini agak berlumpur dan sedikit terganggu ya teman-teman. Kita berjalan dari bawah aja, nanti kita lanjutkan dari sisi sebelah selatan dari Jalan Raya Penggung Karanganom ya teman-teman. Kita lanjutkan dari sana karena dari sekitar lokasi ini nampaknya kita tidak bisa melanjutkan dari atas. Kita berjalan dari bawah sini, nantinya akan muncul di sebelah selatan dari Jalan Raya Penggung Karanganom agar lebih aman ya teman-teman. Terus ikuti kami, tonton video ini sampai selesai agar teman-teman dapat mengikuti perkembangan dari pembangunan jalan tol Jogja Solo ini di sekitar Kecamatan Karanganom. Dari terowongan di sekitar Jalan Raya Penggung Karanganom ini kita lanjutkan ke selatan ke arah dari Desa Tarubasan ya teman-teman. Kita akan berjalan melihat dari perkembangan pembangunan jalan tol Jogja Solo yang ada di sekitar lokasi. Ini kok. Motornya nggak mau menggok ke selatan ini tadi Nah dari sini kita berjalan ke atas ya teman-teman. Nah, nampaknya ini nanti juga akan sebentar lagi akan ditutup, akses naik turunnya ini sebentar lagi akan ditutup ketika proses pengurukan yang ada di sebelah utara tadi sudah tersambung dengan terowongan yang ada di sisi sebelah utara. Karena saat ini di sekitar lokasi ini juga nampak sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran dasar di jalur yang sebelah timur ataupun yang mengarah ke arah ke arah Jogja. Agak repot ini, bahaya, nggak bahaya. Hati-hati. Bismillah. Nah, ini ya teman-teman, nantinya bisa ditutup, segera ditutup karena itu juga sudah mulai tersambung di sekitar jembatan penghubung ini sudah mulai tersambung, di sekitar terowongan itu sudah mulai tersambung. Nantinya jalan ini sudah akan bisa ditutup. Kita berjalan terus ke arah selatan, kita menuju ke arah Desa Tarubasan ya teman-teman.
Kita lihat dulu STA-nya ada tiga. Nah, saat ini kita sudah berada di sekitar STA 16 plus berapa ini? 16 plus 200 di sekitar desa Beku berbatasan dengan desa Tarubasan. Nah ya, 16 plus 200. Saat ini kita sudah memasuki dari desa Tarubasan. Batasannya itu tadi terowongan yang ada di bawah kita ini tadi. Nah, ini sudah dilakukan dari proses pengecoran dasar LC setebal 10 cm di jalur yang sebelah timur. Ini sudah selesai dilakukan dari proses pengecoran dasar ataupun LC dan juga baru dimulai ya teman-teman. Ini bisa atau enggak ini? Bisa atau enggak? Sudah kering atau belum? Oh, nampaknya sudah, karena sudah ada bekas kendaraan yang melintas. Lokasi ini juga terus dilakukan dari proses pengecoran penebaran material sabis. Hampir ya Allah, jatuh. Di sekitar desa Tarubasan ini sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran utama atau rigid ya teman-teman. Kita sudah berada di sekitar STA 16 plus berapa ini? 425. Ini sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran rigid. Seperti ini bentuknya ya teman-teman. Oh 600 sih. STA 16 plus 650. Nah ini sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran rigid ataupun pengecoran utama pada jalur yang sebelah timur ataupun jalur yang sebelah kiri mengarah ke arah Jogja. Ini sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran rigid. Berarti ini teman-teman nanti sangat enak dan nyaman sekali melalui dari jalan tol Jogja Solo yang dibuka secara fungsional ini sampai dengan Klaten, karena sebagian ataupun bahkan seluruh jalurnya ini nantinya sudah dibuka secara fungsional dengan cor rigid ya teman-teman. Nah ini nampaknya sudah dilakukan dari proses pengecoran rigidnya ini beberapa hari yang lalu, karena sudah dibuka dari kain terpal putihnya ataupun kain terpal biotekstil ini sudah dibuka. Ini berarti nampaknya sudah beberapa hari yang lalu dilakukan dari proses pengecoran rigid di lokasi ini. Dilakukan proses pengecoran rigid sudah beberapa ratus meter ya teman-teman. Ini sudah berada di STA 16 plus 950. Beberapa hari yang lalu kita ke sini ini masih dilakukan persiapan awal ya teman-teman. Belum dilakukan proses pengecoran rigid, baru proses awal yaitu pemindahan dari alat berat jenis rigid pad pendidiknya. Dan dari sini nampaknya sudah mulai dilakukan proses pengecoran rigid lajur yang kedua. Ini sudah melakukan proses pengecoran rigidnya ini 2 lajur. Mulai dari sisi sebelah barat ini sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran rigid jalur yang kedua. Dan saat ini sudah selesai ya teman-teman. Ini berada di sekitar STA 17. Di sekitar desa Tarubasan. Kita berjalan terus melihat dari perkembangan pembangunan jalan tol Jogja Solo ini di Kecamatan Karanganom.
Nah, berarti dua alat berat jenis rigid pad membuatnya itu satu berada di sekitar STA 13 di Desa Glagahwangi dan satunya lagi di sekitar STA 17 di sekitar Desa Tarubasan Kecamatan Karanganom ini ya teman-teman. Keduanya sudah mulai melakukan proses pengecoran rigid ke arah selatan, yaitu ke arah dari kota Klaten kota, bukan kota Klaten, karena Klaten ini adalah kabupaten, jadi penyebutannya jangan kota Klaten tapi Klaten kota. Nah, ini kita saat ini sudah berada di sekitar sebuah struktur terowongan, yaitu di sekitar Jalan Raya RSI Karanganom. Bila kita ke arah utara sana, itu adalah ke Karanganom, pertigaan Karanganom, ke arah Ponggok, Jatinom, Bung. Apabila kita ke arah selatan sana, itu ke arah Klaten kota maupun ke arah RSI. Apabila ini kita ke arah barat, mojok ke selatan, ini kita ke arah Klaten kota juga. Ini tapi badan jalan tol Jogja Solonya ya teman-teman. Dan nampaknya di situ juga sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran rigid. Nanti di waktu maupun di kesempatan yang lain kita akan melihat dari sini ke arah selatan sana ya teman-teman. Nah, karena dari desa Jungkari itu jalan tol Jogja Solo ini kembali berbelok ke arah selatan. Nah, nampak itu juga sudah mulai akan dilakukan dari proses lanjutan penyelesaian dari pengurukan maupun pemadatan untuk jalur yang sebelah kanan ataupun yang mengarah ke arah Solo maupun Trans Jawa. Ini mulai dilakukan proses pengerjaan lanjutan. Terlihat itu truk-truk itu yang putih-putih sedikit itu loh. Nah, itu akan terlihat putih-putih sedikit itu. Nah, itu terlihat putih-putih sedikit itu truk-truk dam tronton yang standby di sekitar lokasi ini untuk menyelesaikan proses pengurukan untuk jalur yang sebelah kanan ataupun yang mengarah ke arah Solo. Ini terus dikerjakan karena jalur yang sebelah kiri ke arah Jogja ini sudah selesai dilakukan dari proses pengurukan maupun pemadatan lahan, dan beberapa lokasi sudah selesai pula dilakukan dari proses pengecoran dasarnya, dan sisi sebelah dari Desa Tarubasan ini malah sudah selesai dilakukan dari proses pengecoran utama ataupun rigid. Mantap. Ini sudah selesai dilakukan dari proses pengecoran rigid. Ini berada di sekitar STA berapa ya, saya lihat dulu, 17 plus 400. Kita ini berdiri berada di sekitar STA 17 plus 400. Itu ya teman-teman. Sudah satu jalur, namun itu yang di sebelah sana itu sudah mulai dilakukan dari proses pengerjaan corigid 2 jalur. Nah, beginilah sedikit gambaran serta tayangan dari proses pengerjaan pembangunan jalan tol Jogja Solo di sekitar Kecamatan Karanganom sampai dengan STA 17 plus 400 ini ya teman-teman, yang sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran rigid ataupun upama, yang dilakukan dititik beratkan pada jalur yang sebelah kiri ataupun yang mengarah ke Jogja terlebih dahulu. Nah, ini karena nantinya jalan tol Jogja Solo ini kurang lebih 2 bulan lagi akan dibuka secara fungsional satu jalur ke arah Klaten sampai dengan STA 22 ya teman-teman, ataupun di sekitar Desa Ngawen, Kecamatan Ngawen. Semoga saja proses pengerjaannya ini dapat berjalan lancar sehingga teman-teman nanti saat mudik
Lebaran ini dapat menikmati fasilitas dari Jalan Tol Jogja Solo yang buka secara fungsional itu sudah nyaman dan aman ya teman-teman. Karena sudah dilakukan dari proses pengecoran rigid. Nah, jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan pembangunan Jalan Tol Jogja Solo ini dan kami insya Allah akan terus mengabarkan dan jangan lupa untuk subscribe channel Dua Pejuang ini bagi teman-teman yang belum subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedoyo ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Tak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan Jalan Tol Jogja Solo ini terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini terus diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan, kelancaran serta kelimpahan dalam menjemput rizki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan akhir kata terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salahnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel Dua Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.